Tinggal bertahun-tahun dalam kesepian, pasangan kakek nenek ini tak menyangka pertolongan datang dari burung merak yang mereka temukan di tengah hutan. Angin sore merayap pelan di antara pepohonan. Di tengah hutan yang sepi, berdiri sebuah gubuk kecil yang dindingnya sudah mulai miring. Atapnya dari daun-daun kering yang disusun seadanya, beberapa bagian bocor ketika hujan datang. Di dalam gubuk itu, hiduplah sepasang suami istri berusia 50 tahun, kakek Cahyo dan nenek Marni. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, suara sendok beradu pelan dengan panci tua terdengar dari sudut dapur kecil. Nenek Marni mengaduk bubur singkong encer di atas tungku. Asap tipis mengepul, memenuhi ruangan dengan bau kayu bakar yang sudah begitu akrab. Buburnya hampir matang, ucap nenek Marni pelan, suaranya serak namun lembut. Di sudut lain, kakek Cahyo duduk bersandar pada dinding gubuk, memijat lututnya yang sering ngilu. Ia menoleh pelan, menatap istrinya dengan senyum kecil yang dipaksakan. Yang penting masih bisa makan, endok, jawabnya lirih. Masih ada yang bisa kita telan hari ini, itu sudah rezeki besar. Setelah bubur matang, mereka duduk berdua di lantai yang terbuat dari papan-papan kayu yang sudah mulai keropos. Mangkuk mereka hanya dua, tua dan penuh goresan, tapi selalu mereka cuci bersih. Kakek Cahyo meniup pelan buburnya sebelum menyuap. Masih terlalu panas, kek? Tanya nenek Marni. Tidak, ini pas, jawab kakek Cahyo, meski sebenarnya lidahnya masih terasa perih. Hangat seperti dulu. Kata dulu itu menggantung di udara. Mereka berdua sama-sama terdiam. Mata mereka kosong menatap bubur di mangkuk, seolah di dalam bubur itu tersimpan bayangan masa lalu. Dulu, sebelum mereka tinggal di gubuk terpencil ini, hidup mereka tidak sekaya orang kota, tapi cukup. Mereka tinggal di sebuah desa kecil dekat sungai. Mereka punya rumah sederhana, kebun singkong, dan yang paling berharga, mereka punya keluarga. Anak-anak dan cucu-cucu yang suka berlari di halaman, tertawa, berebut di pangku. Namun semua itu hilang pada suatu malam ketika langit tiba-tiba mengamuk. Kenangan itu selalu datang tanpa diundang setiap kali mereka duduk berdua dalam diam. Malam ketika banjir besar menerjang desa mereka, suara hujan turun begitu keras, seperti jutaan batu kecil menghantam atap. Awalnya mereka mengira itu hanya hujan lebat biasa. Tapi kemudian, suara gemuruh lain terdengar dari arah sungai. Airnya naik, Mas, ucap nenek Marni waktu itu, dengan wajah cemas. Belum sempat mereka benar-benar bersiap, air sudah menerobos masuk ke rumah. Arusnya kuat, membawa lumpur, ranting, dan potongan kayu. Teriakan terdengar di mana-mana. Ada yang memanggil anaknya, ada yang menjerit minta tolong. Di tengah kekacauan itu, Cahyo dan Marni berusaha menyelamatkan keluarga mereka. Cepat! Naik ke atas meja. Pegang yang kuat, teriak Cahyo saat air sudah setinggi pinggang. Di matanya, masih jelas wajah cucu kecilnya yang menangis ketakutan, memeluk lehernya erat-erat. Di telinganya, masih terngiang suara anak laki-lakinya yang memanggil istrinya, suara menantunya yang terseret arus, suara benda-benda pecah, suara tembok rubuh. Semuanya bercampur jadi satu, seperti mimpi buruk yang terus mengulang. Pada akhirnya, ketika air mulai surut dan hujan mereda, yang tersisa hanyalah puing-puing dan sunyi. Haus, lelah, dan dingin, kakek Cahyo dan nenek Marni menyadari kenyataan paling pahit, mereka berdua saja yang tersisa. Anak, menantu, cucu, semuanya hilang. Sebagian tak ditemukan, sebagian ditemukan dalam keadaan yang tak sanggup mereka ceritakan lagi pada siapapun. Sejak saat itu, rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi tempat yang terlalu sesak oleh kenangan. Setiap sudut mengingatkan pada suara yang sudah tidak ada. Kursi kosong, baju yang tidak lagi dipakai, mainan yang tercecer di pojok ruangan. Semua itu menusuk hati mereka setiap hari. Saya tidak sanggup lagi tinggal di sini, Mas,
kata Nenek Marni beberapa hari setelah banjir, dengan mata sembab. Setiap lihat rumah ini, saya ingat wajah mereka semua. Cahyo menatap istrinya lama, lalu menghela napas panjang. Di dalam dirinya, rasa bersalah menggunung. Ia menyalahkan diri sendiri, meski ia tahu tidak ada yang bisa melawan derasnya air saat itu. Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Dengan berat hati, mereka meninggalkan desa yang menyimpan seluruh kisah hidup mereka, dan berjalan mengikuti jalan setapak menuju hutan. Mereka tidak tahu akan tinggal di mana. Mereka hanya tahu, mereka harus pergi. Cahyo mengedip pelan, lalu tersenyum kecut. Maaf, Endo, Bapak malah melamun lagi. Tidak apa-apa, jawab Nenek Marni pelan. Luka itu memang tidak mudah hilang. Selepas makan, seperti biasa, kakek Cahyo mengambil keranjang anyaman yang sudah mulai rapuh. Besok kita harus mencari umbi lebih jauh lagi, Enduk, katanya sambil memeriksa keranjang. Di sekitar sini sudah mulai habis. Tanahnya kering. Kalau makin jauh, apakah kakek kuat? Tanya Nenek Marni cemas. Lutut kakek sering sakit kalau terlalu lama jalan. Nenek Marni menunduk. Ia tahu itu benar. Di hutan ini, tidak ada pasar, tidak ada tetangga yang bisa dimintai bantuan. Mereka benar-benar sendirian. Satu-satunya yang bisa mereka andalkan hanyalah tangan mereka sendiri dan kemurahan hati alam. Malam turun perlahan. Gubuk kecil itu terasa makin sunyi, hanya ditemani suara hutan yang pelan. Dari dalam, cahaya lampu minyak merembes keluar lewat celah-celah dinding, seperti cahaya kecil yang bertahan di tengah gelap. Masih suka dengar suara itu? Tanya Nenek Marni pelan dari dalam. Cahyo tidak langsung menjawab. Ia tahu suara yang dimaksud, suara air, suara teriakan, suara bangunan ambruk. Kadang-kadang, saat malam sunyi, semua suara itu seolah datang lagi, meski di sekitar mereka hanya ada hutan. Kadang-kadang, jawab Cahyo akhirnya. Tapi sekarang, tidak sekuat dulu. Cahyo menoleh dan memandang istrinya. Sudah berapa lama mereka berdua saling menguatkan seperti ini? Tidak ada lagi anak yang bisa dikhawatirkan, tidak ada cucu yang bisa dipeluk. Yang tersisa hanya dua orang tua yang saling menjaga agar yang satu tidak jatuh lebih dalam dari yang lain. Nenek Marni tersenyum tipis, menyeka sedikit sudut matanya. Kalau tidak ada Kak, saya juga tidak tahu harus bagaimana. Malam itu, sebelum tidur, mereka berdoa seperti biasa. Doa mereka sederhana, tidak meminta kekayaan atau kemewahan. Mereka hanya memohon supaya besok masih bisa bangun, masih diberi tenaga untuk mencari makan, dan, di dalam hati yang paling dalam, mereka diam-diam berharap ada sedikit saja penghiburan yang datang dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa harapan kecil itu akan dikabulkan dengan cara yang sama sekali tidak mereka sangka. Pagi berikutnya, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan ketika kakek Cahyo bangun. Ia menguap pelan, lalu bangkit dari tikar dengan sedikit meringis karena lututnya kaku. Di sebelahnya, Nenek Marni masih terlelap, napasnya teratur. Marni, bangun pelan-pelan ya, bisiknya lembut, sambil menepuk pelan lengan istrinya. Hari ini kita harus berangkat lebih pagi. Nenek Marni mengerjap, lalu membuka mata. Sudah pagi sekali ya, Kek? Belum terlalu terang, tapi kalau kita berangkat sekarang, pulangnya tidak terlalu sore, jawab Cahyo. Setelah berwudu seadanya dan berdoa singkat, mereka bersiap. Nenek Marni membawa kain kecil untuk membungkus umbi nanti, sementara Cahyo memanggul keranjang anyaman di punggungnya. Sebelum pergi, mereka memastikan api di tungku sudah padam. Semoga hari ini kita dapat banyak umbi, gumam Nenek Marni lirih. Amin, sahut Cahyo. Biar besok kita bisa istirahat sebentar. Sepertinya kita harus ke arah timur, Kek, kata Nenek Marni sambil menunjuk ke sebuah jalur kecil yang agak menurun. Saya ingat dulu pernah lihat tanaman liar di sana. Cahyo mengangguk. Baik, kita coba ke sana. Pelan-pelan saja. Mereka mengubah arah.
Burung-burung di atas dahan berkicau pelan, seolah mengawasi dua manusia tua yang berjalan dengan langkah berat. Sesekali, terdengar suara ranting patah di kejauhan, mungkin dari rusa atau hewan lain yang lewat. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah area yang sedikit lebih terbuka. Cahaya matahari menembus celah-celah daun, jatuh seperti garis-garis tipis di tanah. Di situ, tanah tampak lebih gembur. "Di sini saja, kata Nenek Marni. Kelihatannya lebih subur." "Baik," sahut Cahyo. Mereka mulai menggali. Dengan tangan telanjang dan alat sederhana, mereka mengangkat tanah sedikit demi sedikit. Keringat mulai bercucuran meski udara masih sejuk. Punggung mereka pegal, tapi mereka terus bertahan. Sampai kemudian, di tengah kesibukan menggali, telinga kakek Cahyo menangkap sesuatu. Sebuah suara pelan, lirih, seperti jeritan kecil. "Ibu, kamu dengar sesuatu?" tanya Cahyo, menghentikan gerak tangannya. Nenek Marni ikut berhenti. Mereka berdua diam, menajamkan pendengaran. Di antara suara dedaunan dan burung, terdengar lagi suara itu. Lebih jelas kali ini, seperti suara anak burung yang ketakutan. "Seperti suara anak burungnya?" bisik Nenek Marni. "Iya, dari arah sana sepertinya," jawab Cahyo sambil menunjuk ke arah semak-semak yang sedikit lebat di sisi timur. Mereka saling pandang sejenak. Lalu, tanpa banyak bicara, mereka berjalan pelan mendekati sumber suara itu. Tidak ada yang tahu bahwa langkah-langkah kecil mereka menuju semak-semak itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Suara itu semakin jelas saat kakek Cahyo dan Nenek Marni mendekati semak-semak yang rimbun. Suara lirih seperti rintihan kecil, rapuh, dan terdengar seolah berasal dari makhluk yang sedang ketakutan. Cahyo menahan napas sebelum menyingkap ranting-ranting kecil di depannya. "Pelan-pelan saja, Mas," bisik Nenek Marni sambil memegang lengan suaminya. "Jangan sampai kita membuatnya tambah takut." "Aku coba lihat dulu, Enduk," jawab Cahyo setenang mungkin. Perlahan, ia berlutut meski lututnya sakit. Tangannya yang kasar meraih dedaunan dan membuka celah kecil di antara semak-semak itu. Pada awalnya, ia hanya melihat tanah yang diguyur embun pagi. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu yang bergerak pelan. Seekor anak burung. Bulu-bulunya basah, menempel di tubuhnya yang kecil. Warnanya gelap keunguan, dengan kilau tipis yang anehnya tetap tampak meski tertutup lumpur. Burung itu tergeletak miring, salah satu sayapnya terkulai. Matanya setengah tertutup, seperti tak punya tenaga untuk membuka penuh. "Ya Allah," bisik Cahyo pelan. "Kecil sekali." Nenek Marni mendekat, menahan napas. "Kasihan sekali. Sepertinya terluka, Kek." Cahyo mengangguk. Burung itu mengeluarkan suara lirih lagi, seolah memohon agar seseorang membantunya. Bulunya sedikit bergetar, tapi tubuhnya hampir tak bergerak. "Bagaimana ini, Mas?" tanya Nenek Marni cemas. "Kalau kita tinggalkan, dia bisa dimakan hewan lain, atau mati kedinginan." Cahyo terdiam sejenak. Di satu sisi, ia tahu hidup mereka sendiri sudah susah. Merawat hewan tentu bukan hal yang mudah. Tapi di sisi lain, melihat makhluk kecil itu dalam keadaan setengah sekarat rasanya tak tega. "Aku rasa, kita harus menolongnya," jawab Cahyo akhirnya. Marni mengembuskan napas lega. "Saya juga berpikir begitu." Cahyo meraih hewan kecil itu dengan hati-hati, menggunakan kain kecil yang ia simpan di saku. Ketika ia menyentuhnya, anak burung itu meringis kecil, tapi tidak melawan. Seolah ia sadar bahwa dua manusia tua ini datang bukan untuk mencelakainya. "Ini, anak burung merak, kata Nenek Marni pelan. Ada sedikit kekaguman dalam suaranya. Cahyo menoleh perlahan. "Merak?" "Iya. Lihat ekornya, meski masih kecil dan belum tumbuh sempurna, warnanya khas. Dan bulu lehernya, ada kilau biru yang tidak biasa." "Kamu benar," gumam Cahyo. "Tapi kenapa dia sendirian?" "Biasanya,
Anak merak tidak jauh dari induknya. Tapi di sekitar sana tidak ada tanda-tanda induknya. Tidak ada sarang. Tidak ada jejak apapun. Mungkin jatuh dari tebing kecil di atas sana, ujar Marni sambil melihat sekeliling. Atau mungkin dikejar hewan lain. Cahyo menghela napas. Kita tidak bisa membiarkannya di sini. Marni mengangguk mantap. Ayo kita bawa pulang. Perjalanan kembali ke gubuk terasa lebih pelan karena Cahyo harus menjaga agar burung kecil di tangannya tidak terguncang. Sesekali burung merak itu mengeluarkan suara kecil, seperti memanggil sesuatu yang jauh. Jangan takut ya, nak, bisik Marni sambil berjalan di samping Cahyo. Kami cuma mau bantu. Saat mereka memasuki gubuk, cahaya lembut dari lampu minyak menyambut mereka. Cahyo meletakkan anak burung itu di atas kain bersih yang mereka hamparkan di lantai. Lihat, enduk, sayapnya memar, kata Cahyo sambil meraba perlahan. Tapi tidak patah. Masih bisa sembuh. Alhamdulillah, ucap Marni lega. Saya ambil air hangat dulu ya, Cat. Beberapa saat kemudian, Marni datang membawa mangkuk kecil berisi air hangat. Ia merendam kain tipis di dalamnya, lalu membersihkan perlahan bulu-bulu anak burung itu dari lumpur dan daun yang menempel. Anak burung itu berkedip pelan, seolah merasa sedikit nyaman. Kasihan sekali, tubuhnya gemetar, kata Marni. Mungkin kedinginan. Tutup dengan kain saja, ujar Cahyo. Biar hangat. Mereka membungkusnya dengan lembut menggunakan kain tipis. Cahyo lalu menyalakan api kecil di tungku. Anak burung itu mulai terlihat lebih tenang. Suaranya yang tadi lirih kini terdengar sedikit lebih stabil. Lapar mungkin, kata Cahyo. Tapi apa yang bisa dimakan burung sekecil ini? Marni berpikir sejenak. Mungkin, serpihan singkong rebus bisa? Aku coba buatkan. Cahyo mengambil sedikit singkong rebus sisa sarapan, menghancurkannya sampai halus, lalu mencampurnya dengan setetes air agar tidak terlalu kering. Ia mendekatkan jari yang sudah berbalut adonan singkong itu ke paruh kecil burung tersebut. Pada awalnya, burung itu tidak bergerak. Tapi setelah mencium aroma makanan, ia perlahan membuka paruhnya. Marni terkejut kecil. Lihat, Cat. Dia makan. Cahyo tersenyum tipis, rasa hangat merayap di dadanya. Bagus, makan yang banyak, nak. Biar kuat lagi. Burung kecil itu memakan beberapa suap kecil sebelum akhirnya berhenti dan menutup mata, kelelahan. Cahyo dan Marni saling pandang. Di mata mereka ada harapan kecil. Perasaan lembut yang sudah lama hilang sejak banjir itu merenggut keluarga mereka. Sore hari itu, saat cahaya senja mulai masuk melalui celah-celah dinding, kakek Cahyo duduk bersandar sambil memperhatikan burung kecil itu tidur. Marni, panggilnya pelan. Iya, Ke? Aku merasa, gubuk ini tidak terasa terlalu sepi hari ini. Nenek Marni tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak muncul dengan begitu tulus. Iya, saya juga merasakannya. Beberapa saat mereka terdiam. Kamu ingat waktu kita masih punya ayam di rumah lama? Tanya Cahyo tiba-tiba. Nenek Marni mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, anak-anak suka mengejar-ngejar ayam itu. Kita tertawa melihat mereka, lanjut Cahyo lirih. Sekarang, entah kenapa burung kecil ini membuat aku teringat pada masa-masa itu. Marni menyentuh tangan suaminya. Mungkin Allah sedang memberi kita teman baru, Kak? Meski kecil, tapi cukup untuk mengisi sedikit tempat yang kosong di hati kita. Cahyo mengusap wajahnya. Mungkin begitu. Malam tiba. Angin hutan berhembus pelan, membuat daun-daun bergesek lembut. Di dalam gubuk, Cahyo dan Marni tidur bergantian, menjaga anak burung itu. Mereka takut hewan kecil itu tiba-tiba melemah atau kedinginan. Sekitar tengah malam, saat Cahyo terjaga, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Anak burung itu mengerakkan sayapnya sedikit, dan kilau lembut muncul dari bulu-bulunya. Bukan cahaya terang,
Hanya kilau halus seperti pantulan sinar bulan. Cahyo mengerjap. Apa tadi itu? Ia mendekat pelan. Kilau itu hilang begitu saja. Burung kecil itu masih tidur, napasnya pelan. Mungkin hanya pantulan cahaya dari lampu minyak. Mungkin aku capek, jadi kira-kira lihat cahaya aneh, gumam Cahyo, mencoba mengabaikan rasa heran yang menempel di pikirannya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa burung kecil ini bukanlah burung biasa. Keesokan paginya, anak burung itu sudah lebih kuat. Ia membuka mata saat Cahyo mendekat, mengeluarkan suara kecil seperti menyapa. "Selamat pagi juga, Nak," kata Cahyo sambil tersenyum. Marni duduk di sampingnya. "Kita beri nama dia apa?" Cahyo mengerutkan dahi, berpikir. Burung kecil itu menatap ke arah celah dinding, tempat cahaya pagi masuk dalam garis putih keemasan. Saat cahaya itu mengenai lehernya, kilau biru dan ungu muncul samar, seperti kilau cahaya bulan di permukaan air. Marni memandang Cahyo. "Bagaimana kalau kita beri nama Bulan?" Cahyo terdiam sejenak. "Bulan?" Nama itu terasa lembut, menenangkan, cocok untuk makhluk kecil yang memberi cahaya baru di hidup mereka. "Ya, bagus itu," jawabnya akhirnya. "Mulai hari ini, kamu bernama Bulan." Anak burung itu mengeluarkan suara kecil, seolah mengerti. Dan pada saat itu, tanpa mereka sadari, sebuah ikatan baru mulai terbentuk, ikatan yang perlahan akan mengisi kekosongan yang selama ini mereka pendam dalam diam. Ikatan yang akan membawa mereka ke jalan hidup yang sama sekali tidak mereka duga. Pagi itu terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Cahaya matahari pelan masuk melalui celah-celah dinding gubuk, membentuk garis-garis tipis di lantai kayu. Kakek Cahyo bangun dengan rasa yang aneh, rasa hangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Bukan karena udara atau api tungku, tetapi karena suara lembut yang terdengar dari sudut ruangan. Cek, cek, cek. Suara kecil itu membuatnya tersenyum tanpa sadar. Sesuatu di dalam hatinya seperti disentuh perlahan, mengingatkannya pada pagi-pagi dulu ketika ia mendengar suara cucunya bangun sambil memanggil-manggil. Di dekat tungku, Bulan, anak burung merak kecil yang kini menjadi penghuni baru gubuk itu, bergerak pelan, membuka kedua matanya yang bulat. Bulu-bulunya sudah terlihat lebih kering dan bersih setelah dibersihkan kemarin. "Selamat pagi, Bulan," ucap Cahyo lembut sambil meraih tongkat kecilnya untuk bangkit. Bulan menoleh, mengeluarkan suara kecil yang terdengar seperti jawaban. Beberapa langkah dari situ, Nenek Marni sudah terbangun juga. Rambutnya digelung sederhana, dan wajahnya terlihat lebih segar daripada hari-hari sebelumnya. "Dia bangun lebih dulu dari kita ya?" katanya sambil mengambil mangkuk kecil. "Iya," jawab Cahyo sambil mendekati Bulan. "Lihat, Endo, dia sepertinya sudah lebih kuat hari ini." Marni duduk berlutut, menatap Bulan dengan sorot hangat. "Alhamdulillah. Syukurlah dia bertahan." Saat mereka memberi makan, Bulan merespons lebih aktif. Ia mematuk halus makanan yang disuapkan oleh Marni. Kadang ia mengeluarkan suara lembut, seolah sedang berbicara. Cahyo ikut tersenyum melihatnya. Sepertinya dia mulai nyaman di sini. "Apa kakek tidak merasa gubuk ini jadi lebih hidup?" tanya Nenek Marni tiba-tiba. Cahyo mengangguk pelan. "Merasa, dan saya tidak tahu harus bersyukur atau takut." Marni menatapnya bingung. "Takut kenapa?" Cahyo menarik napas panjang. "Takut, kalau kita terlalu sayang, lalu suatu hari harus kehilangan lagi." Ucapan itu menggantung di udara. Hening. Hanya terdengar suara hutan dari luar. Perlahan, Marni menyentuh tangan suaminya. "Kita sudah kehilangan banyak, iya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menyayangi apapun lagi. Kalau hati kita ditutup terus, hidup ini malah akan terasa lebih sakit." Cahyo menunduk. Kata-kata itu menampar lembut di hatinya. Bulan tiba-tiba mengepakkan sayapnya, pelan, tapi cukup untuk menarik perhatian mereka lagi.
Cahyo tertawa pelan. Lihat dia, seolah ingin bilang jangan takut. Marni ikut tertawa kecil. Sesuatu yang jarang terjadi sejak banjir itu merenggut semuanya. Bulan membuat mereka tersenyum tanpa memaksa. Sebuah perasaan yang sudah lama hilang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih hangat. Meski hidup masih sederhana dan sulit, tetapi keberadaan bulan memberi warna baru dalam keseharian mereka. Setiap pagi, bulan selalu menjadi yang pertama bangun, memanggil mereka dengan suara kecilnya. Ia mengikuti Marni ke sudut dapur ketika sang nenek menyiapkan makanan. Ia ikut Cahyo keluar gubuk saat sang kakek hendak mencari kayu bakar. Jangan terlalu jauh, Bulan, ujar Marni ketika melihat burung itu berjalan-jalan kecil di depan gubuk. Seolah mengerti, Bulan berhenti dan kembali mendekat, menempelkan tubuhnya di kaki Marni. Kamu pintar ya, gumam Marni sambil mengelus pelan kepala Bulan. Cahyo yang melihat itu dari jauh, hanya bisa menggeleng pelan sambil tersenyum. Dia benar-benar bisa mengerti, Endo. Beda dari burung lain. Ya iyalah, Kek. Dia istimewa, jawab Marni bangga. Suatu sore, saat cahaya matahari mulai menguning, Cahyo duduk di depan gubuk sambil mengasah pisau kecilnya. Bulan duduk di sampingnya, bulu-bulunya memantulkan cahaya seperti sisik kecil yang berkilau. Kamu tahu, Bulan, ucap Cahyo tanpa menoleh. Dulu saya juga sering duduk begini dengan cucu saya. Dia suka bertanya macam-macam. Kenapa matahari warnanya oranye? Atau, kenapa burung bisa terbang? Bulan memiringkan kepalanya, seperti mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah bisa menjawab dengan benar, lanjut Cahyo pelan. Saya hanya bilang, karena begitulah cara Allah membuat dunia ini cantik. Bulan mengepakkan sayapnya sekali, menghasilkan kilauan kecil. Cahyo tertegun sejenak. Kamu juga cantik, Bulan, gumamnya. Sangat cantik. Di dalam gubuk, Marni mengintip dan tersenyum melihat suaminya berbicara pada seekor burung kecil seolah pada cucu sendiri. Ia tidak menegur, tidak mengejek. Ia justru merasa hangat melihat Cahyo bisa tersenyum seperti itu lagi. Hari demi hari, Bulan semakin kuat. Ia mulai belajar berjalan lebih jauh, meski belum bisa terbang. Sayapnya masih belum cukup kokoh. Suatu pagi, ketika Cahyo membuka pintu gubuk, ia terkejut melihat sesuatu di depan pintu. Marni, kemari dulu, panggilnya. Nenek Marni datang dengan langkah kecil. Ada apa, Hel? Cahyo menunjuk tanah. Ini, apa ini? Marni menunduk. Di depan pintu gubuk, ada sekumpulan buah hutan yang segar, buah-buah yang biasanya tumbuh jauh di bagian dalam hutan. Warnanya cerah, dan biasanya hanya ditemukan jika seseorang berjalan sangat jauh. Ini, siapa yang taruh? Tanya Marni bingung. Ibukah yang memetik? Marni menggeleng cepat. Tidak. Saya bahkan tidak pernah lihat buah ini dekat sini. Cahyo menghela napas panjang. Kalau begitu, siapa yang bisa taruh di sini? Keduanya terdiam. Kemudian, mereka sama-sama menoleh perlahan ke arah Bulan. Burung kecil itu hanya menatap mereka dengan mata bulatnya, lalu mengeluarkan suara lembut. Apa mungkin? Bisik Marni. Dia yang membawa? Cahyo spontan menggeleng. Tidak mungkin, Endo. Bulan masih kecil. Bagaimana dia bisa memetik buah sebesar ini? Namun sesuatu membuat Marni tidak yakin dengan bantahan itu. Ada rasa aneh yang muncul sejak Bulan datang, perasaan bahwa burung itu membawa sesuatu lebih dari sekadar keberadaan hewan kecil yang diselamatkan dari hutan. Entah kenapa, gumam Marni pelan. Saya merasa dia, bukan burung biasa. Cahyo menatap istrinya lama. Lalu ia memandangi Bulan, yang tampak menunggu, diam, seolah mengerti bahwa mereka sedang membicarakannya. Mungkin, kita terlalu banyak berpikir, kata Cahyo akhirnya, mencoba menepis keganjilan itu. Yang penting, buah ini bisa kita makan. Kita syukuri saja. Marni mengangguk,
meski dalam hatinya masih ada rasa heran yang tidak hilang. Sehari sebelum senja, bulan menunjukkan perilaku aneh lainnya. Saat Cahyo dan Marni selesai makan, bulan berjalan ke arah sudut gubuk, menatap tembok kayu yang rapuh, lalu mengeluarkan suara lirih. "Kenapa dia di situ, Cat?" Cahyo mendekat. Mungkin dia butuh sesuatu. Ia memperhatikan lebih cermat. Lalu ia menyadari sesuatu, angin masuk dari celah tembok itu dan membuat gubuk jadi lebih dingin di malam hari. "Ada lubang kecil," ucap Cahyo. "Ini bahaya kalau hujan." Seolah ingin mengonfirmasi, bulan menyentuh celah itu dengan paruhnya. "Kamu memperingatkan kami, Bulan?" tanya Marni setengah bercanda. Namun ketika bulan menatap mereka dengan cara yang sangat sadar, tawa kecil Marni perlahan hilang. Ada perasaan aneh, seperti melihat makhluk yang mengerti lebih banyak dari yang terlihat. Sudahlah," kata Cahyo akhirnya. "Ini hanya kebetulan saja." Tetapi malam itu sebelum tidur, Marni bergumam pelan. "Aneh ya, rasanya seperti dia ingin menjaga kita." Cahyo tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang bulan, yang sedang tidur pulas, bulunya memantulkan kilau samar seperti cahaya bulan yang jatuh di permukaan danau. "Aku tidak tahu, Endok," bisiknya. "Tapi, apapun itu, biarkan saja. Kita rawat dia sebaik mungkin." Dan di dalam gubuk kecil itu, kehidupan yang dulu hampa perlahan diisi oleh tawa, kekhawatiran kecil, dan perhatian yang hangat, perasaan yang hampir hilang setelah tragedi banjir. Bulan bukan sekadar burung kecil lagi. Ia menjadi pengisi kekosongan, obat bagi luka yang tidak pernah sembuh, penanda bahwa masih ada kehidupan yang bisa mereka sentuh dan mereka sayangi. Namun tanpa mereka sadari, ketergantungan itu menjadi pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Lebih ajaib, lebih tak terduga. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Pagi itu, kakek Cahyo terbangun lebih awal dari biasanya. Udara hutan masih dingin, dan embun belum sepenuhnya mengering dari dedaunan. Ia mengucek matanya, lalu duduk perlahan sambil meregangkan badan. Namun sebelum ia sempat mengumpulkan tenaga, sebuah gerakan kecil menarik perhatiannya. Di dekat tungku, bulan berdiri dengan tegak untuk ukuran burung kecil seusianya. Bulu-bulunya memantulkan cahaya seakan baru saja dicuci oleh cahaya pagi. Cahyo menatap dengan mata melebar, bulu bulan tampak lebih tebal dan warnanya lebih hidup dari kemarin. "Kamu tumbuh lebih cepat ya, Nak?" gumamnya. Bulan mengeluarkan suara lembut, seperti menyapa. Di belakangnya, Nenek Marni mulai terbangun. Rambutnya berantakan, tapi wajahnya tampak cerah. Ketika ia melihat Cahyo menatap bulan dengan ekspresi terkejut, ia mendekat. "Ada apa, Hel?" "Lihat ini," jawab Cahyo sambil menunjuk bulu leher bulan. "Kemarin warnanya belum seterang ini." Marni memandangi bulu-bulu itu dengan seksama. "Iya, benar. Baru semalam dia belum begini." Bulan memiringkan kepalanya, seolah mengerti bahwa mereka sedang membicarakannya. Lalu ia mengepakkan sayapnya sekali, hanya sekali, tapi cukup membuat keduanya terdiam. Sebuah kilau lembut, hampir seperti percikan cahaya kecil, muncul sesaat dari sela-sela bulu sayapnya. Cahyo sampai mundur sedikit. "Mas, kamu lihat tadi?" Suara Marni sedikit bergetar. Cahyo menelan ludah. "Aku lihat." Mereka saling pandang. Tidak ada angin, tidak ada pantulan cahaya dari manapun. Apapun yang mereka lihat tadi, muncul dari tubuh bulan. "Aneh ya," gumam Marni. Cahyo mencoba menenangkan hatinya. Mungkin bulunya hanya terkena embun. Atau efek cahaya pagi. Marni mengangguk, meski jelas tidak sepenuhnya yakin. Mungkin. Namun jauh di lubuk hati mereka, keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Hari itu, mereka memutuskan untuk pergi mencari umbi lebih dalam ke hutan. Persediaan makanan mulai menipis, dan mereka harus pergi lebih jauh dari biasanya. "Bulan, kamu tunggu di rumah ya,"
kata Marni sambil mengelus kepala burung kecil itu. Nanti malam kita kembali. Bulan mengeluarkan suara kecil, terdengar seperti protes. Ia mematuk pelan kain baju Marni, seakan ingin ikut. Tidak bisa, nak, kata Cahyo sambil tertawa kecil. Kalau kamu hilang di hutan, kami repot mencarimu. Marni menambahkan, di sini saja, ya. Kami cepat pulang. Namun ketika mereka mulai melangkah pergi, Bulan tidak tinggal diam. Burung kecil itu mengejar mereka sampai ke depan gubuk, mengibaskan sayapnya dengan kuat, meski belum mampu terbang. Dia tidak mau ditinggal, kata Marni lembut. Cahyo jongkok dan mengusap kepala Bulan. Kami kembali sebelum senja. Kamu tunggu di sini. Bulan menatap mereka lama. Ada sesuatu di tatapannya, seperti kekhawatiran. Namun akhirnya ia duduk kembali di depan gubuk, seakan menerima bahwa ia memang harus tinggal. Kita pergi sekarang sebelum makin panas, ujar Cahyo. Lalu mereka pun berangkat, meninggalkan Bulan yang menatap mereka hingga bayangan mereka hilang di antara pepohonan. Perjalanan hari itu melelahkan. Mereka berjalan jauh, melewati akar pohon yang menonjol dan tanah yang lembab. Cahyo beberapa kali berhenti untuk memijat lututnya yang sakit. Mas, kalau sakit kita istirahat dulu, kata Marni cemas. Cahyo tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Kita harus dapat banyak umbi hari ini. Setelah beberapa jam, mereka berhasil mengumpulkan cukup umbi-umbian untuk beberapa hari ke depan. Namun perjalanan pulang terasa lebih berat. Ketika mereka mendekati gubuk, Cahyo tiba-tiba terhenti. Marni, lihat itu. Marni mengikuti arah pandang Cahyo. Di depan gubuk, tanah yang sebelumnya tandus kini tampak berbeda. Daun-daun hijau kecil tumbuh di sana, tanaman liar, tapi terlihat sangat segar, seolah baru tumbuh semalam. Padahal, mereka tahu betul tanah itu biasanya kering dan keras. Apa ini? Tanya Marni, hampir berbisik. Sebelum Cahyo sempat menjawab, terdengar suara kecil yang sangat mereka kenal. Jauh. Bulan muncul dari balik pintu gubuk dan segera berlari kecil ke arah mereka. Marni tersenyum lebar dan mengangkat burung kecil itu. Bulan, kamu baik-baik saja di sini. Namun Cahyo masih menatap tanah hijau itu. Aku merasa ada yang aneh. Marni ikut melihat. Tumbuhan ini tidak mungkin tumbuh secepat ini, Cat. Cahyo mengangguk pelan. Iya, bahkan kemarin tanahnya keras. Kemudian, keduanya kembali memandang Bulan. Burung kecil itu hanya menatap mereka, lalu mengeluarkan suara lembut yang terdengar seperti panggilan penuh kasih. Mas, kata Marni perlahan, kamu pikir ini ada hubungannya dengan Bulan? Cahyo tidak menjawab. Ia hanya menatap bulu-bulu Bulan yang kembali memantulkan kilau samar saat terkena matahari. Namun meski ia tidak mengucapkan apapun, keduanya merasakan hal yang sama. Tanda-tanda ini bukan kebetulan. Beberapa hari berikutnya, semakin banyak hal aneh terjadi di sekitar mereka. Suatu pagi, saat Cahyo membuka pintu gubuk, ia menemukan seikat jamur hutan segar terletak rapi di depan pintu. Jamur yang sangat jarang ditemukan, bahkan oleh mereka yang sudah puluhan tahun tinggal di hutan. Marni, ini lagi. Marni melihat jamur itu dan menggeleng tidak percaya. Ini tidak mungkin. Siapa yang menaruh jamur di depan pintu kita? Kita tidak punya tetangga. Dan lagi-lagi, mereka melihat Bulan mendekati jamur itu, mematuk salah satu batangnya seakan menunjukkan bahwa jamur itu aman dan bisa dimakan. Cahyo bergumam, kalau bukan kamu yang bawa, siapa lagi? Bulan hanya menatap mereka tanpa berkata apa-apa, tapi tatapannya seolah berbicara banyak. Pada suatu sore yang sejuk, Cahyo duduk di depan gubuk sambil melihat Bulan berjalan-jalan di sekitar halaman kecil mereka. Marni sedang merapikan tempat tidur di dalam. Angin bertiup lembut, membawa bau tanah basah. Cahyo menikmati momen damai itu. Namun tiba-tiba, Bulan berhenti. Tubuhnya menegang. Kepalanya menoleh ke arah semak-semak,
seolah mendengar sesuatu. "Kenapa, Bulan?" tanya Cahyo. Burung kecil itu mengeluarkan suara rendah, suara yang belum pernah Cahyo dengar sebelumnya. Lalu, dengan langkah perlahan, Bulan bergerak menuju semak-semak itu. Cahyo berdiri, cemas. "Bulan, jangan jeh-jeh." Namun sebelum ia sempat mengikuti, semak-semak itu bergoyang keras. Cahyo terpaku, mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk, ular, babi hutan, atau hewan buas lainnya. Namun yang keluar dari balik semak-semak bukan hewan besar, melainkan seekor rubah hutan kecil. Rubah itu biasanya sangat agresif jika terdesak, tapi kali ini, ia justru berhenti dan menatap Bulan. Bulan mendekatinya tanpa rasa takut. Rubah itu menurunkan kepalanya, seperti tunduk. Marni," panggil Cahyo panik. Marni berlari keluar, melihat pemandangan itu, lalu menutup mulutnya karena terkejut. "Astagfirullah, itu rubah." Namun sebelum mereka bertindak, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat mereka terdiam membeku. Bulan mengepakkan sayapnya sekali, dan kilau lembut memancar dari tubuhnya. Bukan kilau terang atau menyilaukan, tapi cahaya tenang yang menyelimuti mereka. Dalam cahaya itu, rubah kecil tersebut mundur perlahan, lalu berbalik dan masuk kembali ke hutan dengan tenang. Tidak menyerang, tidak mengaum, justru seperti menghormati. Marni ternganga. Apa yang barusan kita lihat?" Cahyo memegang dadanya. "Masya Allah." Bulan kembali ke arah mereka, mengeluarkan suara lembut, seolah memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Cahyo langsung berlutut dan memeluk burung kecil itu. "Bulan, kamu, apa sebenarnya kamu ini?" Bulan tidak menjawab, tentu saja. Tapi sorot matanya terlihat seperti mata makhluk yang mengetahui lebih banyak dari yang bisa mereka pahami. Malam itu, Cahyo dan Marni tidak bisa tidur nyenyak. Masing-masing terdiam memikirkan kejadian hari itu. "Mas," kata Marni pelan. "Saya takut." Cahyo menoleh. "Takut apa, Endo?" "Takut, kalau burung ini terlalu istimewa buat kita." "Kenapa?" "Karena saya takut, kalau dia harus pergi suatu hari," jawab Marni dengan suara gemetar. "Saya takut kehilangan lagi." Cahyo terdiam lama. Perasaan itu juga yang ia pikirkan sejak pagi. Namun ia menggenggam tangan istrinya. "Marni, kita rawat dia saja. Apapun dia, dari manapun dia datang, kita sayangi dia selagi dia di sini." "Kamu yakin?" Cahyo mengangguk. Bulan datang ke hidup kita bukan tanpa alasan. Dan ketika mereka melihat Bulan tidur pulas di sudut ruangan, bulu-bulunya kembali memantulkan kilau halus, keduanya merasakan sesuatu yang sama. Bulan adalah berkah, tapi juga misteri. Dan misteri itu semakin hari semakin sulit diabaikan. Namun mereka tetap belum tahu, bahwa semua keajaiban kecil ini hanyalah permulaan, sebelum sesuatu yang jauh lebih besar menunggu mereka di masa depan. Sejak kejadian dengan rubah hutan itu, hari-hari di gubuk kecil kakek Cahyo dan nenek Marni terasa seperti penuh keajaiban kecil. Bulan tumbuh semakin besar dengan cepat. Bulu-bulunya kini mulai menunjukkan pola khas seekor merak, hijau kebiruan dengan kilau ungu, dan di beberapa bagian ekornya sudah tampak motif seperti mata-mata kecil yang bersinar saat terkena cahaya. Setiap pagi, ketika matahari baru muncul, Bulan akan berdiri di depan gubuk, mengepakkan sayapnya pelan seolah sedang menyapa alam sekitar. Cahaya yang jatuh di tubuhnya membuat bulu-bulunya tampak seperti berlapis cahaya tipis. "Kamu semakin cantik saja, Bulan," kata nenek Marni suatu pagi sambil membawa mangkuk kecil berisi air. Bulan menoleh, mengeluarkan suara lembut, lalu menyentuhkan kepalanya ke tangan Marni. Gerakan itu sederhana, tapi membuat hati perempuan tua itu menghangat. Ia mengelus pelan kepala Bulan, seolah sedang mengelus kepala seorang anak kecil. "Kalau cucu-cucu kita masih ada," gumam Marni lirih, "mereka pasti senang sekali bermain denganmu." Kakek Cahyo yang duduk di dekat pintu gubuk mendengar itu.
Ia menatap Marni dan Bulan bergantian. Ada senyum di bibirnya, tapi juga ada bayang sedih di matanya. Iya, sahutnya pelan. Mereka pasti sudah berlari-lari di halaman, mengejarmu ke sana kemari. Sejenak mereka larut dalam bayangan itu. Bayangan yang manis, tapi sekaligus menyakitkan. Makin lama, Bulan tidak hanya menjadi penghibur hati, tapi juga sepertinya menjadi sumber rezeki. Tanaman liar di sekitar gubuk tumbuh lebih subur dibanding bagian hutan yang lain. Umbi-umbian yang biasanya kecil, kini tumbuh lebih besar dan segar di area dekat gubuk. Bahkan beberapa kali, seperti sebelumnya, mereka menemukan buah dan jamur yang entah dari mana asalnya, seakan diletakkan dengan sengaja di depan pintu. Kalau bukan Bulan, siapa lagi? Kata Marni suatu hari sambil memandangi beberapa buah segar di tangan. Cahyo menghela napas. Aku juga tidak mengerti, Endu. Tapi setiap dia ada di dekat kita, selalu saja ada hal baik yang terjadi. Kamu pernah menyesal menolong dia waktu itu, Kek? Tanya Marni. Cahyo menatap Bulan yang sedang berjalan-jalan kecil di halaman. Tidak. Sama sekali tidak. Namun di balik rasa syukur, perlahan tumbuh pula rasa lain di hati mereka, takut. Bukan takut pada Bulan, melainkan takut pada perasaan mereka sendiri yang semakin terikat. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Angin bertiup kencang membuat dinding gubuk bergetar. Suara petir sesekali terdengar menggema di kejauhan. Air mulai menetes dari beberapa bagian atap yang bocor. Marni menggenggam ujung selendangnya lebih erat. Setiap kali hujan turun deras, kenangan banjir itu selalu datang. Wajah anak-anak dan cucu-cucu mereka muncul di benaknya, disertai suara-suara yang tak ingin ia ingat, tapi selalu kembali. Ke? Panggilnya pelan. Kalau hujan begini, saya selalu takut. Cahyo duduk lebih dekat, mencoba menenangkan. Tenang, Endu. Di sini kita jauh dari sungai. Tidak akan ada banjir besar seperti dulu. Tapi suara hujannya, rasanya sama. Ucap Marni dengan mata berkaca-kaca. Saat itu, Bulan yang tadinya berdiam di sudut gubuk tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekat. Ia berdiri di antara mereka, lalu membuka sayapnya lebar-lebar. Secara perlahan, bulu-bulunya memancarkan kilau lembut. Bukan kilau yang menyilaukan, tetapi hangat dan menenangkan, seperti cahaya lampu yang lembut di malam yang gelap. Suara hujan di luar tetap deras, tapi di dalam gubuk, Cahyo dan Marni merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa takut itu perlahan mereda. Dada mereka terasa lebih ringan, napas mereka lebih teratur. Mas, bisik Marni, kamu merasakannya? Cahyo mengangguk pelan. Iya, seolah-olah ada yang memeluk kita. Bulan mengeluarkan suara lembut, lalu menurunkan sayapnya perlahan. Kilau itu memudar, tapi rasa tenang yang ditinggalkannya masih bertahan. Bulan, ucap Cahyo dengan suara bergetar, kamu ini sebenarnya siapa? Tidak ada jawaban, selain tatapan mata bulat yang tenang. Malam itu, setelah hujan mulai reda, mereka berdua terjaga lebih lama. Di antara rasa syukur dan keheranan, sebuah pertanyaan mulai muncul di hati mereka. Apakah mereka pantas memegang sesuatu yang sedemikian istimewa? Hari-hari berikutnya, Bulan tumbuh semakin besar. Ia mulai bisa melompat lebih tinggi, mengepakkan sayap dengan lebih kuat. Beberapa kali, ia bahkan hampir terangkat dari tanah, meski hanya sebentar. Suatu siang, ketika mereka selesai makan, Cahyo duduk di depan gubuk sambil memperhatikan Bulan. Burung itu sedang berjalan mondar-mandir, kadang menatap langit yang biru, kadang menatap ke dalam hutan yang lebat. Kamu lihat, Enduk? Kata Cahyo tanpa menoleh. Akhir-akhir ini Bulan sering sekali melihat ke arah hutan. Marni keluar sambil membawa piring kosong. Ia duduk di samping suaminya. Iya, saya juga memperhatikan itu. Seperti ada yang memanggil dia dari dalam hutan sana, lanjut Cahyo. Marni menunduk. Dia memang bukan makhluk rumah, Kek. Dia burung. Seharusnya dia terbang bebas.
Kalimat itu membuat dada Cahyo terasa sesak. Ia tahu itu benar. Sejak awal, mereka hanya menolong burung yang terluka. Tapi kemudian, tanpa sadar, mereka mengikatnya dengan kasih sayang. Kalau kita terus menahannya di sini, lanjut Marni pelan, apa kita tidak egois? Cahyo menggertakkan rahang. Berat sekali rasanya membayangkan bulan pergi. Gubuk ini akan kembali sepi. Tidak ada lagi suara kecil di pagi hari, tidak ada lagi bulu berkilau di sudut ruangan, tidak ada lagi tatapan mata lembut yang selalu menyambut mereka. Kalau dia pergi, suara Cahyo serak, kita akan kembali seperti dulu. Berdua saja. Dengan sepi dan kenangan. Marni menghela napas panjang. Tapi, kakek selalu mengajarkan saya sejak dulu, kalau sayang itu bukan berarti harus memiliki terus, kan? Kadang sayang itu justru berani melepaskan. Cahyo menutup mata sejenak. Ucapan itu menembus ke bagian terdalam hatinya. Saya juga takut kehilangan dia, lanjut Marni, suaranya mulai bergetar. Saya sudah menganggap bulan seperti anak sendiri. Tapi setiap melihat dia menatap langit, hati saya juga sakit. Seperti menahan seseorang di tempat yang bukan miliknya. Bulan tiba-tiba mendekat, seolah tahu bahwa mereka sedang membicarakannya. Ia menatap mereka bergantian, mengeluarkan suara pelan. Cahyo menatap matanya lekat-lekat. Di sana ia melihat sesuatu yang familiar, kerinduan pada kebebasan. Malam itu, setelah makan, suasana di gubuk terasa berbeda. Tidak ada canda kecil seperti biasanya. Cahyo dan Marni lebih banyak diam, saling pandang lalu mengalihkan mata. Ada keputusan berat yang menggantung di antara mereka. Mas, kata Marni akhirnya. Kalau suatu hari nanti, kita harus melepas bulan, kakek sanggup. Cahyo tidak langsung menjawab. Ia menatap bulan yang sedang tertidur di sudut, tubuhnya kini hampir sebesar merak muda. Bulu-bulunya yang berkilau tampak begitu indah bahkan dalam cahaya lampu minyak yang redup. Saya tidak tahu, jawab Cahyo jujur. Tapi kalau itu yang terbaik untuk dia, mungkin kita harus belajar sanggup. Marni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Saya sudah terlalu sering kehilangan, ujarnya di sela isak kecil. Saya tidak tahu apa hati saya kuat untuk kehilangan lagi. Cahyo mendekat dan memeluk istrinya. Kita tidak benar-benar kehilangan, Endo. Kalau bulan pergi, dia tidak hilang seperti anak-anak kita dulu. Dia hanya pulang ke tempatnya. Kita masih bisa mendoakannya, mengingatnya dengan senyum, bukan dengan trauma. Apakah begitu rasanya ikhlas? Tanya Marni lirih. Ikhlas itu sakit, jawab Cahyo pelan. Tapi di dalam sakit itu, ada tenang. Mereka berdua menangis dalam diam. Di sudut ruangan, bulan mengerakkan sayapnya sedikit seolah merespons, meski masih tertidur. Keesokan paginya, udara terasa lebih jernih dari biasanya. Langit cerah tanpa banyak awan. Cahaya matahari masuk ke gubuk, membuat segala sesuatu tampak lebih terang. Cahyo duduk diam cukup lama sebelum akhirnya membuka mulut. Marni. Iya, menurutmu, kalau kita ajak bulan ke dalam hutan hari ini, dan kita lepaskan, apakah itu terlalu cepat? Marni menggigit bibirnya. Pertanyaan itu seperti pisau yang sudah lama menunggu untuk dihunus. Mungkin, bukan terlalu cepat, jawabnya pelan. Mungkin justru kita yang sudah terlalu lama menunda. Cahyo menunduk. Kamu sendiri, siap. Marni menghapus air mata yang mulai menggenang. Ia memaksa senyum kecil. Tidak akan pernah benar-benar siap. Tapi kalau kita menunggu sampai siap, kita tidak akan pernah berani melakukannya. Bulan yang sedari tadi bermain di dekat pintu, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Ia menatap mereka, lalu berjalan mendekat. Cahyo mengelus kepalanya. Bulan, hari ini, mau ikut kami jalan-jalan lebih jauh? Bulan mengeluarkan suara lembut, seperti mengiyakan. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan setapak di hutan. Cahyo membawa tongkatnya,
Marni membawa sepotong kain kecil dan sedikit makanan. Bulan berjalan di depan, kadang menoleh ke belakang memastikan dua manusia tua itu masih mengikutinya. Udara di dalam hutan terasa sejuk. Cahaya matahari menembus di sela-sela daun, menciptakan bayangan bergerak di tanah. Burung-burung lain berkicau pelan, seakan menyambut langkah mereka. Setelah cukup lama berjalan, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Tempat itu tenang, dikelilingi pepohonan tinggi, dan langit terlihat lebih jelas dari sana. "Di sini saja, tanya Marni dengan suara bergetar. Cahyo mengangguk pelan. "Di sini saja." Mereka berhenti. Bulan berdiri di tengah tanah lapang itu, menatap langit biru yang terbentang di atasnya. Sayapnya mengepak pelan. Marni mendekat, berlutut di depan bulan. Air matanya mulai jatuh satu persatu. "Bulan," suaranya serak. "Terima kasih sudah menemani kami. Terima kasih sudah mengisi hari-hari kami yang sepi. Kamu selalu akan jadi bagian dari hati kami, Nak." Cahyo berdiri di sampingnya, suaranya juga bergetar. "Kami tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikanmu. Kami cuma bisa berdoa. Pergilah kalau kamu ingin terbang. Jangan pikirkan kami. Kami akan baik-baik saja." Itu bohong, tentu saja. Mereka tahu setelah ini mereka akan kembali ke gubuk yang jauh lebih sepi. Tapi kebohongan kecil itu mereka ucapkan demi meyakinkan Bulan, atau mungkin demi meyakinkan diri mereka sendiri. Bulan menatap mereka lama. Sangat lama. Di matanya ada sesuatu yang dalam, campuran antara kasih sayang dan pengertian. Lalu, perlahan, ia mundur beberapa langkah. Ia membuka sayapnya lebar-lebar. Untuk pertama kalinya, sayap itu tampak benar-benar kuat dan penuh. Kilau lembut mulai muncul di sekujur tubuhnya. Cahyo menahan napas. Marni menggenggam kain di tangannya erat-erat. Saat itu, waktu seolah melambat. Mereka menyadari satu hal, inilah saatnya. Saat mereka benar-benar harus melepaskan. "Pergilah, Bulan," bisik Marni. "Terbang setinggi yang kamu mau." Dan pada detik ketika Bulan mengepakkan sayapnya dengan kuat untuk lepas dari tanah, sebuah perasaan aneh mengalir di udara. Bukan hanya angin dari kepakan sayap, tetapi juga sesuatu yang lain, hangat, halus, dan tak terlihat, seperti permulaan dari sebuah keajaiban besar yang belum mereka mengerti. Namun jawaban dari apa yang sebenarnya terjadi, baru akan mereka ketahui setelah ini. Ketika Bulan mengepakkan sayapnya untuk lepas dari tanah, Cahyo dan Marni hanya bisa berdiri tak berdaya. Sayap itu terbuka lebar, lebih lebar daripada ukuran tubuh Bulan yang baru tumbuh. Bulu-bulunya memantulkan cahaya keemasan yang tidak berasal dari matahari. Cahaya itu muncul dari dalam tubuhnya sendiri, lembut namun tegas, seperti cahaya yang selama ini sembunyi dan baru menemukan waktu untuk menampakkan diri. Dalam hitungan detik, Bulan terangkat dari tanah. Cahyo langsung meraih tangan Marni, seperti takut mereka akan terpisah dari sesuatu yang sangat berharga. "Mas, dia terbang?" Suara Marni bergetar, antara takjub dan sedih. "Iya, Endo, dia benar-benar terbang." Bulan melayang beberapa meter di atas tanah. Kepak sayapnya tidak mengeluarkan suara keras seperti burung lain, justru terasa sangat hening, hening yang aneh, hening yang membuat udara sekitar seperti menunda bernapas. Lalu, sesuatu terjadi. Cahyo dan Marni mematung. Cahaya dari tubuh Bulan mulai berubah. Dari lembut menjadi lebih terang, tapi tidak menyilaukan. Cahaya itu terbentuk seperti kabut tipis yang perlahan-lahan turun ke tanah, menyelimuti rumput, pohon, dan tubuh Cahyo serta Marni. "Apa ini?" bisik Marni, langkahnya goyah. Cahyo menguatkan genggaman tangannya. "Tetap di sini, Endo. Jangan lepas." Kabut cahaya itu bergerak perlahan seperti hidup. Ia tidak panas, tidak dingin, namun memiliki rasa yang sulit dijelaskan. Seperti menyentuh kenangan. Seperti menyentuh perasaan terdalam yang selama ini bersarang diam. Tak lama kemudian,
Bulan turun kembali ke tanah, mendarat dengan sangat pelan, seolah angin menjadi alas lembut baginya. Ia berdiri tegak di hadapan kedua manusia tua itu. Dan disinilah keajaiban itu benar-benar dimulai. Bulan menatap Cahyo dan Marni. Tetapi kali ini, tatapan itu sangat berbeda. Ada kedalaman yang tidak dimiliki hewan biasa. Ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada sesuatu yang seperti kata-kata, namun tidak diucapkan melalui mulut. Cahyo tiba-tiba merasakan sesuatu menyentuh pikirannya. Bukan suara keras, bukan suara samar, tapi seperti panggilan yang masuk ke dalam hati. "Mas, apa kamu merasakan itu?" tanya Marni dengan suara pelan, hampir takut. Cahyo mengangguk. Ia meletakkan tangan di dadanya. Ada suara, tapi bukan suara. Seperti perasaan berbicara. Bulan mengeluarkan suara lembut. Cahaya pada tubuhnya berpendar sekali, lalu mereda. Namun saat cahaya itu mereda, sesuatu yang tak terlihat mulai bekerja. Tanah yang mereka pijak bergetar sedikit, bukan gempa, hanya getaran halus seperti langkah makhluk besar di kejauhan. Pohon-pohon di sekeliling bergerak pelan, namun angin tidak berhembus. Embun yang menempel pada daun terangkat sedikit, seperti melayang mengikuti arah cahaya bulan. Marni menutup mulutnya, menahan isak. "Ya Allah, ini apa, kek?" "Entahlah," jawab Cahyo, suaranya serak. "Tapi, saya rasa bulan ingin kita melihat sesuatu." Bulan melangkah maju, dan seketika, cahaya kecil menyala dari tanah di belakangnya. Cahaya itu merayap membentuk garis panjang seperti jalan tipis berwarna keemasan. Jalan itu mengarah ke dalam hutan. Marni menggenggam lengan Cahyo lebih erat. "Mas, apa dia ingin kita mengikuti jalan itu?" "Sepertinya begitu." Bulan bergerak perlahan menuju cahaya di tanah, berhenti, lalu menoleh ke belakang seolah memberi isyarat. Mengikuti atau tidak? Cahyo dan Marni saling pandang. Hanya itu. Tidak ada kata-kata yang diperlukan. Mereka sudah cukup lama berjalan berdua dalam kehilangan, kini, mereka diberi sesuatu yang bukan lagi kesedihan, melainkan harapan. "Kalau ini tanda dari Allah lewat bulan," gumam Cahyo, "kita ikuti saja." Marni mengangguk pelan. "Ayo, ke." Mereka pun berjalan mengikuti bulan. Jalan berkilau itu membawa mereka lebih dalam ke hutan. Aneh, meski hutan itu biasanya gelap dan lembab, kali ini terasa terang tanpa ada matahari. Cahaya dari bawah kaki mereka seakan memberi penerangan lembut pada setiap langkah. Yang lebih aneh lagi, hutan terasa senyap. Tidak ada suara burung lain, tidak ada suara serangga, tidak ada suara daun kering terinjak. Bukan sunyi seperti mati, tapi sunyi yang penuh, seperti seluruh alam diam untuk menyaksikan sesuatu yang penting. "Mas, saya merinding," kata Marni sambil memeluk dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, saya di sini," jawab Cahyo, meski sebenarnya ia sendiri juga merinding sampai ke tulang. Bulan tetap berjalan di depan dengan langkah yang mantap. Ia tidak mengepak, tidak terburu-buru. Seperti tahu persis kemana mereka harus pergi. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat, meski mereka sudah puluhan kali menyusuri hutan. Tempat itu adalah sebuah ruang kecil di tengah pepohonan tinggi, seperti ruang yang dibuat khusus. Tanahnya bersih, dikelilingi akar pohon yang membentuk lingkaran alami. Di tengah tempat itu, ada sebuah batu besar datar, berwarna putih pucat seperti pualam. Namun yang paling mencolok adalah cahaya lembut yang memancar dari batu itu. "Apa itu? Tempat apa ini?" Marni menutup mulutnya, hampir tidak percaya. Cahyo tidak menjawab. Ia hanya bisa bergeming. Bulan naik ke atas batu putih itu, berdiri tegak, lalu membuka sayapnya. Dan semuanya terjadi begitu cepat. Cahaya meledak dari tubuh bulan, bukan cahaya yang menyakitkan mata, tapi cahaya yang hangat, seperti ribuan kunang-kunang yang menyatu menjadi satu. Cahaya itu menyebar ke seluruh ruang kecil itu, menembus pohon-pohon, menyentuh tanah,
dan menyentuh Cahyo serta Marni. Begitu cahaya menyentuh kulit mereka, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rasa sakit di lutut Cahyo hilang. Punggungnya yang selalu pegal tiba-tiba terasa ringan. Nafasnya yang selama ini berat menjadi lapang dan nyaman. Marni merasakan hal serupa. Badannya yang sering lemas seperti mendapat tenaga baru. Penglihatannya yang sering kabur menjadi jernih. "Kakek," Marni menatap tangannya. "Saya tidak gemetar lagi." Cahyo memandangi tangannya sendiri. "Ini, apa yang terjadi?" Bulan menurunkan sayapnya perlahan. Cahaya itu menghilang seperti asap halus, tetapi efeknya tetap tertinggal. Akhirnya semuanya terasa jelas. Bulan bukan burung biasa. Ia adalah anugerah. Ia adalah penjaga. Atau sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, yang dijaga hutan dan alam. Bulan kembali menatap mereka, lalu mengeluarkan suara lembut yang tidak pernah ia keluarkan sebelumnya. Suara itu indah, seperti suara angin yang menyentuh permukaan danau. Cahyo berlutut. Marni ikut berlutut. Air mata mereka jatuh tanpa bisa ditahan. "Kamu bukan sekadar burung kecil yang kami temukan," ujar Cahyo dengan suara parau. "Kamu adalah rahmat yang dikirim Allah untuk menolong dua orang tua yang tersesat." Marni menangis lebih keras. "Terima kasih, Bulan, terima kasih, kami tidak pantas, tapi kamu tetap menyayangi kami." Bulan mendekat, menyentuhkan kepalanya ke tangan Marni, lalu ke tangan Cahyo. Gerakan itu penuh kasih, penuh kelembutan, penuh makna perpisahan. Cahyo membeku. "Perpisahan? Tunggu. Bulan, kamu akan pergi?" Suaranya bergetar keras. Bulan mengeluarkan suara pelan, suara yang terdengar seperti, "Ya." Marni terisak. "Jadi, selama ini kamu menyembunyikan kekuatanmu karena ingin tinggal bersama kami?" Bulan menunduk pelan. Cahyo tidak bisa menahan air matanya. "Kamu sudah menyembuhkan kami, memberi kami kekuatan, membawakan makanan, menyingkirkan bahaya, lalu sekarang, kamu ingin kembali ke tempat asalmu." Bulan memandang mereka lama, kemudian membuka sayapnya perlahan. Ia bukan pergi karena tidak sayang. Ia pergi karena tugasnya selesai. Dan mereka berdua harus merelakan. Cahyo memeluk Bulan untuk terakhir kalinya. Marni menyentuh kepalanya dengan tangan gemetar. "Pergilah, Nak," ujar Cahyo lirih. "Jika ini jalanmu, maka kami ikhlas." Bulan mengepakkan sayapnya sekali. Cahaya kembali muncul, namun kali ini lebih tenang, lebih lembut, seperti cahaya perpisahan. Dalam cahaya itu, Bulan terangkat ke udara, melayang tinggi di antara pepohonan, lalu menghilang perlahan seperti kabut yang ditelan cahaya matahari pagi. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Hanya keheningan hutan, dan dua manusia tua yang berdiri berpelukan, menangis. Namun sesuatu berubah. Di ujung jalan, cahaya keemasan masih berpendar, membentuk jalur yang belum pernah ada sebelumnya. Jalur menuju luar hutan. Jalur menuju kehidupan baru. Dan mereka tahu, itu adalah hadiah terakhir dari Bulan. Cahaya keemasan yang membentuk jalan itu tetap bersinar lembut meski Bulan telah menghilang di antara pepohonan. Cahyo dan Marni berdiri diam cukup lama, memandangi jalur yang tampak seperti ditata oleh tangan tak kasat mata. Cahaya itu memanjang ke arah yang tidak pernah mereka jelajahi sebelumnya, arah yang tidak mereka tahu apakah berbahaya atau tidak. Namun satu hal mereka yakini, jalur itu bukan jalur biasa. "Mas," suara Marni serak setelah tangisnya mereda. "Itu, jalannya masih ada." Cahyo mengusap wajahnya yang basah. Ia masih mencoba menerima kenyataan bahwa Bulan telah pergi. "Iya, Enduk, itu pasti petunjuk yang Bulan tinggalkan." Marni menggenggam lengan suaminya. "Apa maksudnya? Ingin kita mengikuti jalan itu?" Cahyo menatap jalur cahaya itu lama, kemudian mengangguk pelan. "Saya rasa, iya. Bulan tidak mungkin meninggalkan kita tanpa alasan." Marni menunduk sebentar,
menarik napas panjang. Kalau begitu, kita ikuti. Kita percaya sama bulan. Cahyo mengeratkan genggaman tangannya pada tangan istrinya. Baik, kita lihat kemana jalan ini membawa kita. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalur keemasan itu. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke dunia lain, lebih terang, lebih luas, lebih hidup. Pohon-pohon di sekitar mereka terlihat seperti membungkuk pelan, seolah memberi hormat pada sesuatu yang tidak terlihat. Marni beberapa kali menoleh ke belakang, seperti takut jalur itu hilang sewaktu-waktu. Mas, jalurnya tidak pudar ya? Masih terang. Selama kita berjalan di atasnya, sepertinya tidak, jawab Cahyo. Cahyo juga menyadari sesuatu, lututnya tidak sakit lagi. Nafasnya jauh lebih ringan. Bahkan langkahnya terasa lebih kuat. Efek cahaya dari bulan masih bekerja di tubuhnya. Marni juga terlihat berjalan dengan lebih mantap dari biasanya, meski tetap memegang lengan suaminya. Badan saya rasanya seperti lebih segar. Iya, sahut Cahyo. Mungkin itu hadiah bulan supaya kita bisa melanjutkan perjalanan. Mereka kembali berjalan. Cahaya itu sesekali bergetar tipis, seperti mengikuti irama langkah mereka. Hutan yang tadinya terasa asing, kini justru terasa memudahkan jalan. Tak ada duri, tak ada akar pohon yang menghalangi. Tanahnya rata, seperti sedang disiapkan khusus untuk mereka. Setelah cukup lama berjalan, mungkin 1 jam atau mungkin lebih, mereka sendiri tidak tahu waktu karena terlalu fokus pada cahaya, jalurnya mulai menurun perlahan. Cahyo merasa angin yang menerpa wajah mereka semakin berbeda. Lebih hangat, lebih wangi, tidak lagi dingin khas hutan dalam. Lalu mereka mulai mendengar suara-suara samar. Suara air, suara burung, dan suara manusia. Marni langsung menghentikan langkah. Kak, kamu dengar? Cahyo mengernyit. Iya, itu suara orang. Berarti, kita dekat dengan desa? Tanya Marni, tak percaya. Mungkin, Cahyo menelan ludah. Atau mungkin bulan memang ingin mengantar kita ke peradaban. Ketika mereka melanjutkan langkah, pepohonan perlahan membuka. Cahaya alami mulai menggantikan cahaya keemasan. Lalu, jalur cahaya itu berhenti tepat di kaki sebuah bukit kecil. Dan di hadapan mereka, terhampar sebuah desa. Rumah-rumah kayu berdiri rapi. Anak-anak berlari-larian di jalan-jalan tanah. Perempuan membawa ember menuju sumur. Laki-laki mengangkut hasil kebun. Suara tawa terdengar dari sudut-sudut desa. Cahyo terpaku. Dunia yang sudah bertahun-tahun tidak ia lihat terbentang begitu hangat di depan mata. Marni menutup mulutnya, menahan isak haru. Mas, ini beneran desa. Iya, Endo, kita bukan sendirian lagi. Namun yang lebih mengagetkan, begitu mereka melangkah turun menuju desa, jalur cahaya di belakang mereka perlahan memudar, seperti menutup pintu masa lalu dengan tenang. Cahyo sadar. Bulan benar-benar membawa mereka keluar dari kesunyian yang selama ini merantai mereka. Ketika mereka memasuki desa, beberapa orang menoleh, heran melihat 2 orang tua keluar dari arah hutan dalam. Seorang lelaki paruh baya menghampiri mereka. Bapak, Ibu, kalian dari dalam hutan? Tanyanya dengan mata membesar. Hutan sebelah sana itu jarang sekali dilewati orang. Cahyo mengangguk pelan. Iya, kami tinggal di gubuk kecil di tengah hutan. Sudah lama sekali. Masya Allah, lelaki itu langsung memegang bahu Cahyo. Kalian baik-baik saja? Perlu air? Perlu makan? Marni hampir menangis lagi mendengar keramahan yang sudah lama sekali tidak ia rasakan. Kami hanya mencari tempat untuk hidup lebih baik. Lelaki itu tersenyum. Kalian datang ke tempat yang tepat. Desa kami selalu terbuka untuk siapapun. Beberapa warga ikut berkumpul, memberikan air minum, makanan ringan, bahkan kain selendang untuk menghangatkan Marni. Terima kasih, ucap Cahyo berulang kali, hampir kehilangan kata-kata.
Seorang perempuan tua memegang tangan Marni. Kalian pasti mengalami banyak hal berat, tapi sekarang kalian selamat. Kalian sudah keluar dari hutan itu. Bersyukurlah. Marni menunduk sambil mengusap air matanya. Kami tidak bisa keluar kalau bukan karena bulan. Siapa itu? Anak kalian? Tanya perempuan tua itu ramah. Marni tersenyum melalui air matanya. Bukan, dia seekor burung merak. Warga saling pandang. Ada yang tertawa kecil, mengira itu hanya cerita aneh dari dua orang tua yang tersesat. Tapi Cahyo dan Marni membiarkannya. Mereka tahu kebenarannya. Mereka tahu siapa bulan sebenarnya. Dalam beberapa hari, warga desa membantu membuatkan mereka sebuah pondok kecil di pinggir desa. Tidak besar, tapi kokoh dan bersih. Lebih nyaman dari gubuk yang selama ini mereka tinggali. Kalian boleh tinggal di sini selama kalian mau, kata kepala desa. Kami senang punya warga baru. Cahyo nyaris tidak percaya rumah itu nyata. Ketika ia menyentuh dindingnya, ia merasa seperti menyentuh babak baru hidupnya. Marni menyapu lantai kecil itu sambil tersenyum. Mas, kita benar-benar keluar dari hutan. Iya, enduk, jawab Cahyo dengan suara rendah. Seperti diberi hidup kedua. Malam pertama di pondok itu menjadi malam paling tenang yang pernah mereka rasakan dalam bertahun-tahun. Mereka tidur tanpa rasa takut, tanpa suara banjir, tanpa dingin menusuk. Dan jauh di dalam hati mereka, ada rasa syukur yang besar untuk seekor burung merak kecil yang datang tanpa diduga, namun membawa mereka kembali ke dunia yang hangat ini. Hari-hari berikutnya, Cahyo mulai membantu warga desa menebang kayu, menanam sayuran, atau memperbaiki pagar. Lututnya yang dulu sering sakit kini bisa digunakan dengan kuat. Marni membantu para perempuan mengupas singkong, memasak, atau mengasuh anak-anak kecil di desa. Anak-anak itu sangat menyukainya, dan setiap melihat mereka, Marni selalu teringat cucu-cucunya, namun kali ini tanpa rasa perih yang menghancurkan. Mas, kata Marni suatu sore saat mereka duduk di depan pondok kecil mereka, memandangi matahari senja. Menurut kakek, bulan pernah lewat sini tidak? Cahyo tersenyum tipis. Saya rasa, dia tidak jauh dari kita. Mungkin dia melihat kita dari tempat yang hanya bisa dijangkau makhluk seperti dia. Marni mengangguk perlahan. Saya rindu dia, Cat. Ya, Cahyo menatap langit. Saya juga. Tapi sekarang, kita harus hidup dengan apa yang dia tinggalkan untuk kita. Jalan baru? Tanya Marni. Jalan baru? Jawab Cahyo mantap. Mereka terdiam sejenak, menikmati embusan angin desa yang hangat. Dan tiba-tiba, suara lembut terdengar dari kejauhan. Cek, cek. Marni dan Cahyo serentak menoleh. Namun tidak ada apa-apa selain pepohonan. Atau mungkin, ada sesuatu yang bergerak sangat cepat? Atau mungkin hanya bayangan? Atau angin yang meniru suara tertentu? Cahyo tersenyum kecil. Bulan, itu kamu? Marni ikut tersenyum, matanya berkaca. Kalau kamu dengar kami, terima kasih. Untuk semuanya. Angin berhembus pelan melewati mereka, lembut seperti belayan. Dan di saat itu, Cahyo dan Marni tahu. Mereka tidak benar-benar berpisah dari bulan. Karena sebagian dari bulan hidup di dalam diri mereka. Dan sebagian dari mereka, hidup dalam keajaiban yang pernah bulan berikan. Senja turun perlahan di desa kecil itu. Cahaya jingga menyelimuti rumah-rumah kayu, memantulkan kehangatan pada setiap sudutnya. Di depan pondok sederhana yang kini menjadi tempat tinggal kakek Cahyo dan nenek Marni, angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan daun-daun yang mulai mengering. Kakek Cahyo duduk di bangku kecil yang ia buat sendiri, sambil menatap jalan desa. Anak-anak berlari-larian sambil tertawa. Beberapa perempuan menjemur kain, sementara beberapa lelaki sedang mengumpulkan kayu bakar. Kehidupan terasa ramai, mengalir seperti sungai yang tenang. Marni keluar membawa 2 cangkir air hangat. Minum dulu, ucapnya sambil memberikan 1 cangkir pada suaminya.
Cahyo tersenyum. Terima kasih, Endo. Mereka duduk berdampingan, menikmati ketenangan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Di masa lalu, sore hari selalu menjadi waktu paling sepi di gubuk tua mereka. Waktu yang penuh kenangan pahit dan kesunyian. Tapi kini, sore hari adalah waktu yang paling hangat. Mas, panggil Marni pelan. Menurut kakek, apa hidup seperti ini benar-benar untuk kita? Cahyo tersenyum kecil. Kenapa tanya begitu? Entahlah, Marni menatap tanah. Rasanya seperti mimpi. Kita keluar dari hutan. Kita tinggal di desa. Kita punya tetangga, punya teman, punya kegiatan. Saya sampai takut kalau semua ini tiba-tiba hilang. Cahyo menggenggam tangan istrinya. Endo, kita sudah terlalu lama hidup dalam kehilangan. Sekarang, Tuhan memberi kita ketenangan. Tidak apa-apa kalau kamu merasakannya seperti mimpi. Tapi ini kenyataan. Marni menatap suaminya, matanya sedikit berkaca. Kalau bukan karena bulan, kita tidak akan sampai di sini, Kat. Cahyo mengangguk pelan. Iya, kita harus selalu mengenang dia. Apapun dia sebenarnya, dia dikirim untuk menolong kita. Marni memeluk selendangnya. Saya selalu merasa, dia bukan cuma burung. Dia seperti anak. Cahyo tersenyum haru. Iya, dia datang saat kita kehilangan semuanya. Dan dia pergi saat kita sudah kuat lagi. Hari-hari di desa terus berjalan dengan damai. Cahyo membantu memperbaiki pagar rumah warga, membersihkan selokan, atau menebang ranting-ranting tua di kebun. Orang-orang kagum melihat tubuhnya yang jauh lebih kuat dari orang seusianya. Kakek Cahyo ini hebat ya, kata salah satu pemuda desa. Padahal katanya dulu tinggal di hutan puluhan tahun. Cahyo hanya tersenyum. Dulu saya sering tidak kuat berdiri lama. Tapi, sekarang sudah jauh lebih baik. Saat para pemuda bertanya bagaimana bisa ia memperoleh tenaga seperti itu, Cahyo hanya menjawab, karena pertolongan yang tidak terduga. Marni pun begitu. Ia disukai banyak perempuan desa karena keramahannya. Ia membantu memasak di dapur umum ketika desa mengadakan acara, mengasuh bayi saat para ibu sibuk bekerja, dan membuat anyaman sederhana yang ia ajarkan kepada anak-anak perempuan. Simba Marni ini baik sekali, kata seorang ibu muda. Anak saya selalu ingin main di rumah panjenengan. Marni tersenyum bangga. Di sini saya merasa seperti punya keluarga lagi. Namun setiap kali malam datang, ketika semuanya sunyi, Cahyo dan Marni selalu diam dalam kenangan. Di teras kecil pondok itu, mereka sering mendengar suara lembut dari balik pepohonan. Tidak jelas, tidak keras, tapi cukup untuk membuat hati mereka bergetar. Cek, cek. Kadang suara itu datang dari arah hutan. Kadang dari arah ladang. Kadang seperti berhembus lewat angin. Meski mereka tidak menemukan sumbernya, mereka tahu suara itu bukan suara sembarang burung. Marni selalu menatap suaminya sambil tersenyum. Itu pasti bulan. Dia datang melihat kita. Cahyo mengangguk perlahan. Iya, dia memastikan kita baik-baik saja. Suatu sore, kepala desa meminta Cahyo untuk menceritakan perjalanan hidupnya kepada anak-anak di balai desa. Katanya, kisah itu bisa menjadi pelajaran. Cahyo awalnya menolak, merasa ceritanya terlalu menyakitkan untuk dibagi. Tapi setelah dipikir-pikir, ia menyadari bahwa kisah itu tidak hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang keajaiban dan harapan. Akhirnya, ia setuju. Anak-anak duduk melingkar, sementara para orang tua berdiri di belakang mereka. Marni duduk di samping Cahyo, siap mendampingi jika ia kehilangan kata-kata. Cahyo mulai berbicara pelan. Dulu, saya dan istri saya tinggal di desa lain. Kami punya keluarga, punya rumah, punya kehidupan. Tapi suatu malam, banjir besar merenggut semuanya. Kami berdua saja yang tersisa. Anak-anak mendengarkan dengan mata membesar. Sebagian orang dewasa menunduk, ikut merasakan luka yang pernah mereka dengar sebelumnya.
Kami tidak sanggup tinggal di tempat itu. Jadi kami berjalan ke hutan, mencari tempat untuk bertahan hidup. Tapi kehidupan di hutan itu berat. Kami makan seadanya, tidur di gubuk kecil, dan setiap hari harus berjuang. Ia berhenti sebentar, menelan ludah. Suaranya mulai bergetar, tapi Marni memegang tangannya. Kemudian, suatu hari, kami menemukan seekor anak burung merak kecil. Ia lemah, terluka, dan sendirian. Kami tidak bisa meninggalkannya. Kami rawat dia. Kami beri makan, kami jaga dia. Cahyo menatap anak-anak yang semakin mendekat, penasaran. Burung itu bukan burung biasa. Dia tumbuh cepat, menjadi begitu cantik. Dan setiap kali dia bersama kami, selalu ada kebaikan yang muncul. Tanaman tumbuh lebih subur. Hewan-hewan liar tidak mengganggu kami. Makanan selalu cukup. Para warga berbisik pelan. Beberapa mengangguk, merasa cerita itu seperti dongeng. Cahyo melanjutkan, sampai akhirnya kami sadar, burung itu bukan sekadar hewan. Dia adalah keajaiban. Dia membawa kami keluar dari kesepian, dan ketika saatnya tiba, dia mengantar kami keluar dari hutan. Anak-anak menatapnya seperti mendengar legenda. Bulan, itulah namanya, membuat jalan dari cahaya. Dia memimpin kami keluar dari hutan menuju desa ini. Dan sekarang, kami bisa hidup dengan tenang. Cahyo mengusap matanya yang mulai berkaca. Keajaiban itu nyata, Nak, tapi ia tak selalu datang dengan bentuk besar. Kadang ia datang lewat makhluk kecil yang kita rawat dengan tulus. Anak-anak mengangguk. Beberapa bahkan hampir menangis. Marni menyentuh bahu Cahyo dan menambahkan, pelajaran dari bulan adalah, kebaikan tidak pernah sia-sia. Kita tidak pernah tahu siapa yang kita tolong hari ini, dan bagaimana bantuan itu kembali pada kita. Balai desa dipenuhi keheningan yang hangat. Semua orang merenungi kata-kata itu. Malam harinya, ketika semua orang sudah tidur, Cahyo keluar ke halaman. Bintang-bintang bersinar terang di langit desa yang tenang. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah dan rumput basah. Dari jauh, hutan tampak gelap, tapi tidak lagi menakutkan. Marni menyusul, membawa selendang. Kakek kedinginan? Ini pakai. Cahyo tersenyum dan menerima selendang itu. Terima kasih, Endo. Mereka berdiri berdampingan, menatap ke arah hutan. Lalu, suara lembut itu kembali. Cek, cek. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Marni menggenggam lengan Cahyo. Itu suara bulan, saya yakin. Cahyo mengambil napas panjang dan berkata dengan suara pelan, namun jelas. Terima kasih, bulan. Untuk hidup baru ini. Kami tidak akan lupa. Angin tiba-tiba berhembus, lembut seperti tangan yang menyentuh pipi mereka. Daun-daun bergetar kecil, seolah ada sesuatu yang melintas cepat di antara pepohonan. Senyum muncul di wajah Marni. Dia dengar kita. Cahyo mengangguk. Iya, dia selalu dengar. Mereka berdiri berdua dalam keheningan yang hangat, mengetahui satu hal pasti. Bahwa meski bulan tidak lagi bersama mereka secara fisik, keajaiban yang pernah ia berikan tidak akan pernah padam. Bulan telah membawa mereka keluar dari kegelapan. Bulan telah mengajarkan mereka arti ikhlas. Bulan telah membuka pintu masa depan yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan kini, setiap hari mereka melanjutkan hidup dengan harapan baru, karena mereka tahu, keajaiban tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kenangan yang terus hidup dalam hati.